أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syariat itu ada tingkatan keadaan yang perlu kita catat atau kita pahami. Ya, dalam keterkaitan hukum itu keadaan orang, keadaan kita itu ada 3 hal. Ya, ada yang namanya daruriyat. Daruriyat itu keadaan kritis yang tidak boleh tidak. Ya, di situ harus segera ada penanganan. Ya, bahkan banyak dari posisi ini mendapat keringanan, ya, mendapat kemurahan. Bahkan yang haram jadi halal. Ya, itu daruriyat. Ya, batasan daruriyat itu kalau keadaannya kritis dan mengancam jiwa. Ya, keadaannya kritis dan mengancam jiwa. Kalau ta'rifnya itu yaitu ma taqumu al-hayatu biduniha. Nah, daruriyat itu hal-hal yang kalau tidak ada kehidupan itu akan hilang. Ya, artinya akan membunuh, jiwanya akan hilang. Contohnya orang tidak punya makanan sama sekali, keadaan lapar, kalau nggak makan dia mati. Maka posisi seperti itu boleh makan hal yang diharamkan. Bangkai yang tadinya haram, babi yang tadinya haram, tapi karena posisinya, ya, kalau nggak makan itu akan mati, maka dia boleh memakan hal yang haram. Itu namanya daruriyat. Ya, termasuk ini. Ya, ketika orang itu punya penyakit dan penyakit itu ya, sangat mengancam jiwanya kalau dia tidak makan. Ya, kalau dia tidak makan, ya, maka dia ya harus makan, tidak boleh puasa. Ya, puasa yang mestinya wajib jadi tidak wajib. Bahkan puasa itu haram baginya. Karena apa? Harus memelihara jiwanya. Nah, inilah rahasia hikmah syariat itu. Ya, yang pertama adalah termasuk ya, ada 5. Ya, yang pertama yang dihubungi dengan ini adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah, salah satunya ini karena punya penyakit yang parah, yang kalau puasa itu terancam nyawanya, maka dia haram berpuasa. Ya, dia haram berpuasa. Sama seperti ya, kasus yang terjadi zaman Nabi. Ada sahabat yang ikut perang dalam keadaan hawa yang sangat dingin, ya, kemudian dia mimpi basah yang paginya harus mandi jinabat. Ya, ternyata dipaksa oleh teman-temannya tetap mandi, padahal keadaannya luka saat itu, kepalanya luka. Tetap mandi keadaan yang sangat dingin, akhirnya meninggal. Nah, saat itu ya, Nabi menyalahkan. Setelah dilaporkan, Nabi menyalahkan. Karena apa? Keadaan dia luka parah, ya, itu membuat dia mendapat kemurahan. Nggak jinabat, nggak apa-apa. Atau nggak pakai air, jinabatnya cukup dengan tayamum. Ya, Nabi memberi contoh hanya dengan tayamum. Nah, ini bentuk dari daruriyat, hal yang sangat urgen, sangat kritis, itu menjadikan orang itu bisa menghalalkan ya haram. Ya. Setelah penelitian yang mendalam, bukan bukan keadaan yang istilahnya itu pilihan, tapi memang hanya itu. Ya, haus, kalau nggak minum saat itu tersedak, ya. Tersedak ini keseretan. Ya. Keseretan makan ya, sampai nyantol di tenggorokan harus minum, kalau nggak minum akan mati. Ya. Nggak bisa nafas dan akan mati. Nah, padahal yang di sekitar situ yang ada hanya arak, ya, hanya minuman beralkohol, maka harus minum. Ya, arak itu menjadi halal karena dia terancam jiwanya. Nah, ini contoh dari daruriyat. Sama seperti posisi yang dialami golongan yang kedua, yaitu B tadi itu, orang yang khawatir mati bila dia berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi orang itu yang kita alami kadang dalam posisi al-hajiyat namanya. Setelah daruriyat itu al-hajiyat. Ya, al-hajiyat itu adalah taqumul hayatu biduniha walakin ma'a masyaqqah sadidah. Ya, yaitu keadaan ya, di situ memang
Ya, kalaupun toh tidak ada, itu masih bisa hidup, tapi hidupnya jadi berat. Seperti posisi orang yang tua renta, yang sakitnya ya, sudah agak parah tadi itu. Nah, sebenarnya itu umpama dipaksakan puasa ya bisa, tapi berat. Ya, harus menahan lapar, menahan apalagi mungkin keadaan diabetes, ya kan, komplikasi. Ya, satu sisi membutuhkan gula, satu sisi membutuhkan asupan gizi dan sebagainya. Nah ini berat. Ya bisa puasa tapi berat. Mengontrol keadaan tubuhnya itu berat daripada orang yang masih sehat. Nah seperti itu hajiyat. Ya bisa puasa tapi masyaqqah. Ada ada hal yang sengsara yang harus dilalui. Maka tadi itu kalau hajiyat ini ya, boleh puasa, boleh tidak. Cuman tidak puasa itu dianjurkan. Lebih baik tidak puasa karena menjaga kesehatannya. Beda dengan duriyat tadi. Kalau duriyat wajib tidak puasa, haram berpuasa untuk menyelamatkan jiwanya. Karena kalau tidak makan dia mati. Nah kalau yang ini ya bisa nggak makan tapi berat keadaannya, sulit. Nggak sampai mengancam jiwa tapi sulit. Nah, itu namanya hajiyat. Beda. Kalau tadi boleh puasa boleh tidak, cuman dianjurkan jangan sampai ya, puasa supaya tidak berat. Nah, karena ad-dinu yusrun, Allah tidak menginginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ausar. Dan yang ketiga, posisi seseorang, posisi kita itu kadang ada di namanya tahsinat. Ya, tahsinat yaitu hal-hal yang menjadi kelengkapan. Nah, istilahnya itu tambahan saja, atau dalam bahasa lain itu kamaliyat, hal-hal yang menyempurnakan. Kalaupun tidak ada itu tidak apa-apa. Kalaupun tidak ada itu tidak apa-apa. Seperti kebutuhan-kebutuhan tambahan. Ya, kalau kita mungkin istilahnya yang pokok kan makanan, minuman, ya, itu rumah. Ya, adapun tambahan ya mungkin kendaraan yang mewah dan sebagainya, itu namanya tahsinat atau kamaliyat. Nah, dalam posisi mengerjakan syariat atau mengerjakan hukum, ya, dalam tahsinat ini tidak boleh tidak. Artinya kita nggak boleh itu mengedepankan hal-hal yang tambahan sehingga meninggalkan kewajiban. Ya, contohnya umpama dalam kehidupan sepak bola. Ya, sepak bola itu kalau tidak sepak bola, apakah manusia mati? Tidak. Kalau tidak sepak bola, ini bukan pemain ya, bukan pemain yang memang sudah profesional. Ya, kalau tidak sepak bola, hidupnya jadi berat, jadi ya tidak. Ya, maka tidak boleh karena sepak bola terus mokel nggak puasa. Nah, itu nggak boleh. Ya, kecuali memang keadaannya musafir, ya, kemudian dia harus bertanding. Ya itu boleh, ya, karena memang musafir. Tapi kalau tidak, ya, sepak bola itu kan hanya tambahan, hanya hiburan, bukan kebutuhan pokok. Umpama tidak sepak bola ya nggak apa-apa. Ya, beda dengan yang sakit tadi. Ya, kalau nggak makan, wah itu kebutuhan pokok. Ya, olahraga, sepedahan, ya, yang punya klub ya, sepeda atau yang punya klub off-road. Gara-gara off-road terus mokel, nggak puasa. Ini namanya tahsinat, kamaliyat. Itu kan kemewahan hidup, ya, bukan kebutuhan yang urgen. Umpama nggak off-road di bulan Ramadan ya nggak apa-apa. Kenapa harus di bulan Ramadan? Nah seperti itu. Ini contoh dari 3 keadaan tadi. Ya. Maka kita bisa mengukur. Ya, kita masuk posisi kita daruriyat, apa hajiyat, apa tahsinat. Ya. Kalau daruriyat memang kita punya itu dispensasi yang luar biasa karena menyelamatkan jiwa kita. Hajiyat juga begitu. Itu masih ada pilihan. Tapi kalau tahsinat kita tidak boleh. Harus tetap mengutamakan ibadah kita. Tidak boleh mengutamakan hal-hal yang sifatnya itu hanya tambahan. Hanya tambahan.